mula saya sebelum ada di HNI, eh, saya menjadi seorang pegawai. Ya, yang tadi kata Pak MC bilang, saya menjual racun. Ya, 7 tahun saya jual racun ke sana kemari. Ya, ya, waktu ada perusahaan dan perusahaan itu memang sempurna. Ya, saya nggak ini karena saya nggak dapat endorse, jadi saya nggak sebutkan nama perusahaannya. Tapi Bapak dan Ibu, meniti karir di sebuah perusahaan itu tidak mudah. Karena ada konsep yang namanya suka atau tidak suka terhadap diri kita. Walaupun Bapak dan Ibu berbuat yang bagus terbaik buat perusahaan, enggak. Itu saya rasakan. Harusnya satu saat saya harusnya ikut manajemen training, enggak. Kenapa? Saudaranya area sales manager butuh. Oke. Mulai saat itu saya mulai berpikir saya tidak bisa lagi berkarir di sebuah perusahaan. Akhirnya dari perusahaan penjual racun saya mulai berpikir saya harus jadi pembisnis. Karena nggak mungkin saya menjadi seorang karyawan bisa menciptakan angka di atas 10, 20 dan seterusnya. Itu pendapat saya dulu. Kemudian saya bergerak menuju sebuah perusahaan agen insurance yang saat itu ternama. Ya kan? Di situ saya Bapak dan Ibu seorang karyawan tiba-tiba masuk dalam konsep bisnis. Wow, luar biasa. Kenapa? Bapak dan Ibu kalau dikasih gambaran 5 tahun, Bapak dan Ibu bisa dapat angka 100 juta. Yang belum pernah mendengar kata 100 juta, kira-kira bagaimana? Kaget ya? Bisa nggak saya dapatkan itu? Ada perhitungannya dalam 5 tahun 100 juta. Saya bilang ini masuk logika, saya bisa. Tapi kenyataan saya bilang 5 tahun bisa 100 juta. Saya berjalan di situ. Dan disitulah saya mengenal jas pertama kali dalam hidup saya. Saya pakai jas di situ Bapak dan Ibu, mengikuti teman-teman lain yang ada di bisnis itu. Saya pakai jas, tapi makannya di warteg. Walaupun saya jalannya bagus ya, di daerah Tamrin sana, saya jalan kayak pebisnis ya. Tapi makannya di warteg dan kumpul bersama teman-teman yang pakai jas yang sama kantongnya. Akhirnya 7 tahun saya di insurance, istri saya bilang, katanya 5 tahun 100 juta, yang ada 7 tahun malah cicilan dan tagihan yang 100 juta. Ya Allah. Di situ saya mulai sakit, 2 tahun saya sakit mah akut, kemudian ya Allah saya mencari ikhtiar. Akhirnya dari Jakarta saya pindah dulu ke Cikampek, ke rumah orang tua saya. Disitulah saya ketemu sama temannya Dukun Merah. Ya. Dia pegang tangan saya ketika saya lagi mencari kesembuhan, dia pegang tangan saya. Kemudian dia bilang, "Bapak punya penyakit lambung." Wih, saya bilang ini keren nih. Ini orang keren. Dengan lihat tangan dia bisa tahu saya punya penyakit lambung. Ya kan? Akhirnya singkat cerita, saya ikhtiar lewat beliau, dibekam, kemudian pakai herbal. Dalam 1,5 bulan Allah kasih saya sembuh. Yang tadinya 2 tahun saya nggak tahu rasanya makan sambal, tiba-tiba Allah berikan kesembuhan, Masya Allah. Di situ saya sujud syukur. Akhirnya saya bilang, ya, beri aplaus dulu buat Pak Husni Mubarak, mentor leader saya, saudara saya, ya, seperjuangan saya. Di situ saya minta Pak Husni, ajarkan ilmu yang kemarin. Karena saya melihat peluang HN ini seperti ini kayaknya luar biasa. 85% Muslim, kita menawarkan produk halal. Saya bilang, kenapa nggak ada sih yang menoleh ke sini? Saya minta ajarkan. Pak Husni, saya nggak punya uang untuk belajar, katanya dulu ada KHT ya. Dulu ke Tembok Nabawi suruh bayar. Saya bilang saya nggak punya uang. Saya minta ajarin aja nih, yang tangan tadi diajarkan oleh Pak Husni. Saya jalan tuh. Kemudian saya minta ajarkan bekam. Kenapa? Saya pakai motor Bapak dan Ibu, itu nggak ada SIM, saya nggak punya SIM. Ya kan tadi saya tagihan yang lebih banyak daripada pemasukannya ya. Saya nggak punya SIM, motor saya mati pajak dari 2015. Kalau saya ada meeting atau ada rapat sama Pak Husni atau mau latihan sama Pak Husni di tempatnya BC-nya beliau, saya harus tanya, Pak, ada razia nggak di belah sana? Karena rasanya deg-degan gitu ya, rasanya kayak gimana gitu melihat pertama kali polisi itu ya. Saya takut gitu loh. Alhamdulillah ketika diajarkan bekam, diajarkan ilmu itu, saya praktekkan di lapangan. Saya bilang sama istri saya, mudah-mudahan ini jalan kita, menciptakan rezeki, ya, menciptakan rezeki untuk anak-anak kita. Bapak dan Ibu, saya lakukan itu. Saya jualan, saya bawa tas depan, belakang, semuanya. Gembolan itu saya bawa.
kayak toko berjalan. Karena saya pikir apa? Ini yang harus saya lakukan. Nggak ada kata mundur lagi. Karena saya udah nggak mau bekerja. Saya nggak mau bekerja, walaupun ditawari pekerjaan oleh teman saya nggak mau bekerja. Saya mau bisnis. Karena bekerja saya nggak akan capai angka 10, 20 dan seterusnya. Maka saya pengen bisnis. Saya belajar sama Pak Usni, saya jadi asistennya Pak Usni. Pak Usni mau kemana? Pekalongan Pak Jai. Pak Jai mau ikut Pak Usni. Saya bawakan tasnya, Pak Usni lagi ngobrol, saya pasang semuanya. Saya pengen ilmu dari dia seperti apa. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu saat ini mentornya sampai datang kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan ilmu, terus Bapak dan Ibu membiarkan begitu saja, keterlaluan. Dapat ilmunya susah, dan ilmu ini luar biasa. Ya, dan alhamdulillah, ketika 2 tahun saya jualan kok gak berubah ya, Pak Usni saya berubah. Ilmunya saya bilang saya mau punya tim yang hebat untuk menjadi seorang platinum yang katanya di sini sampai ratusan juta, dulu saya nggak kenal. Saya harus jadi orang hebat. Saya punya tim yang hebat. Maka apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu? Saya lakukan silaturahmi satu demi satu karena saya nggak punya kekuatan mengumpulkan orang, nggak punya kekuatan untuk bisa ngasih makanan kalau pada kumpul. Saat itu saya seperti itu, nggak bisa. Akhirnya saya lakukan silaturahmi. Saya bilang inilah kekuatan saya, silaturahmi. Pak Husni bisa mengumpulkan orang, mungkin leader-leader Bapak dan Ibu bisa. Saya nggak punya itu. Dan saya bilang ya Allah, saya harus cari kekuatan saya. Saya harus cari apa yang saya punya, kemampuan apa yang saya punya. Ternyata kemampuan saya hanya satu, silaturahmi satu demi satu, sama seperti jualan rokok dulu. Satu demi satu rumah, alhamdulillah. Ini bisnis HNI saya bilang. 1 tahun minimal 10 juta per bulan. Sama seperti Pak Johari. Kamu berapa? Baru 800.000. Ngomongnya 10 juta, gede bener ya. Tapi hasilnya baru 800.000. Sama seperti teman-teman yang lain sudah sukses. Pasti banyak yang meremehkan. Tapi saya bilang Bapak dan Ibu, saya nggak peduli sama yang meremehkan. Saya peduli sama mimpi saya dan anak saya dan istri saya. Maka setiap orang yang meremehkan saya jadikan remehan itu sebagai kayu bakar saya. Semakin banyak orang meremehkan saya, semakin banyak kayu bakar saya untuk semangat. Jadi saya berterima kasih untuk orang-orang yang telah meremehkan saya. Karena dengan apa yang mereka lakukan membuat saya terus bergerak dan terus bergerak. Sehingga sampai saat ini saya bisa jalan-jalan, ya, mendapatkan editor bersama teman-teman yang lain yang saya nggak pikirkan. Setiap bulan saya jalan naik motor ke Kuningan dalam 2-3 tahun terakhir. Alhamdulillah mungkin karena doa teman-teman, kasihan, kehujanan, kepanasan, Allah titipkan mobil saat ini buat saya, alhamdulillah. Ya, mungkin berkat doa teman-teman saya yang lain. Bapak dan Ibu, pesan saya terakhir adalah HN ini bisnis yang sangat mudah, percaya. HN ini bisnis yang sangat mudah, karena saya sudah banyak melakukan networking lainnya, saya sudah kerja dan sudah insurance, ini yang paling mudah. Konsumen sudah tersebar, populasi umat Islam itu sudah ada. Kita bawa produk halal, produk yang dibutuhkan. Maka kalau ada dari sekarang, kita yang masih ragu-ragu, lebih baik mundur. Kenapa? Karena pastinya Bapak dan Ibu ada di sini, bukan suatu yang kebetulan. Tapi Bapak dan Ibu yang ada di sini, yang hadir saat ini, Allah yang tunjuk menjadi pejuang-pejuang produk halal. Maka jangan pernah mundur lagi dari hari ini ke depannya. Sukses untuk kita semua. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.